Sobat Ruhi, di video sebelumnya kita telah membahas tentang seorang menantu yang hidupnya selalu dipenuhi rasa segan. Bukan segan yang wajar, tapi segan yang sampai melemahkan fisik dan suara hatinya sendiri. Segan yang membuatnya sulit menolak, sulit berkata jujur, sulit membela diri. Segan yang membuatnya lebih takut menyakiti orang lain daripada melindungi dirinya sendiri. Dan hari ini, kita masuk ke bab cerita yang jauh lebih emosional. Bab yang membuatnya bukan hanya menjadi menantu, tapi seorang ibu. Dan justru pada saat ia menjadi seorang ibu, di saat ia seharusnya lebih kuat, segannya kembali menghancurkan dirinya pelan-pelan. Sampai sekarang, aku masih sering tiba-tiba menangis ketika menyusui. Begitu ia memulai ceritanya padaku. Ia bercerita sambil mengelus kepala bayinya, sambil menahan napas agar suaranya tidak pecah. Ada luka yang belum selesai. Ada trauma yang menumpuk sejak hari-hari pertama menjadi ibu. Malam itu, suaminya keluar kota. Ia dan bayinya tidur berdua. Biasanya ia kuat. Biasanya ia tahan. Tapi malam itu begitu sunyi, begitu sepi, membuat pikirannya kembali ke hari paling menyakitkan, hari ketika ia baru pulang dari rumah sakit. Perutnya masih nyeri luar biasa setelah operasi. Jalan saja susah, berdiri saja gemetar. Senyumnya masih penuh rasa syukur karena IC pertamanya, kolostrum, keluar dengan lancar. Tapi, begitu pintu rumah mertua terbuka, suasana berubah drastis. Cepat kasih sufor, bayinya kuning. Jangan dibiarkan nangis, kasih susu formula. Udah, jangan ngeyel. Ini bayi, bukan mainan. Kalimat-kalimat itu menghentak seperti halilintar. Ia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, hatinya runtuh seketika. Terngiang suara bidan dan perawat di rumah sakit yang berulang kali berkata dengan lembut, "ASI ibu bagus, kolostrum ini mahal sekali manfaatnya. Jangan sufor dulu ya bu." Ia ingin berkata itu, ia ingin menjelaskan, ia ingin mempertahankan mimpinya untuk menyusui, tapi lagi-lagi segan itu membelenggunya. Ia masuk kamar, menggendong bayinya, sambil berusaha menyusui. Tapi ASI-nya tidak keluar. Bukan karena tubuhnya gagal, tapi karena jiwanya remuk. Stres menghentikan segalanya. Di luar kamar, suara desakan terus bergema, seperti tidak peduli pada luka batin seorang ibu yang baru melahirkan. Kasih sufor, bayinya lapar, nggak usah keras kepala. Dan ia kalah. Bukan karena mereka benar, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia tidak punya keberanian untuk menolak. Karena selama bertahun-tahun, hidupnya dibangun di atas pondasi. Lebih baik aku yang sakit, daripada membuat orang lain tersinggung. Sufor diseduh, diberikan ke bayi 3 hari itu. Bayinya langsung diam, langsung tertidur. Di mata orang sekitar, itu hal baik. Tapi di hati seorang ibu, hancur. Benar-benar hancur. Ia masuk ke kamar mandi dan menangis tanpa suara. Air matanya jatuh tanpa ia bisa hentikan. Dadanya sesak, hatinya seperti diperas. Ia punya ASI. Kolostrum sudah keluar. Bayinya bisa menyusu dengan kuat. Tapi ia tidak diberi kesempatan memperjuangkan mimpinya sendiri. Tidak diberi ruang untuk mencoba. Tidak diberi waktu untuk menenangkan diri. Sejak malam itu, bayinya menolak ASI. Menangis setiap kali diberikan DBF. Lebih memilih DOT. Ia begadang setiap malam. Bolak-balik menyeduh susu sambil menggigil menahan nyeri operasi. Suami sering susah dibangunkan. Ia sendirian mengurus bayi yang resah. Lelah, sakit, tercekik. Pernah suatu malam, bayi itu makin sering tersedak. Gumoh, kembung, tidak nyaman. Suatu malam, ia coba memberikan ASI perahan manual. Hanya sedikit, 20-30 ml. Tapi bayinya lahap, tenang, nyaman.
Ia menangis sambil menyusui dari gelas kecil itu. Karena ia sadar, sejak awal, tubuhku tidak salah. Yang salah adalah tekanan yang dipaksakan padaku. Ia mencari cara agar kembali dekat dengan bayinya. Dan ketika ia mulai menemukan momen kecil bersama bayinya, tummy time, skin to skin, menggendong lama-lama dengan kain gendong yang dulu menjadi impiannya kalau sudah punya bayi, tiba-tiba muncul larangan baru. Jangan sering digendong-gendong, nanti bau tangan. Hatinya kembali robek, karena satu-satunya cara ia menyembuhkan hatinya sendiri justru menjadi hal yang dilarang. Sobat Ruhi, disinilah pelajaran pentingnya. Banyak ibu yang mengalami hal serupa. Banyak menantu yang memilih diam demi tidak menyinggung. Banyak perempuan yang kehilangan suaranya sendiri setelah menikah. Tapi ada satu hal yang harus kita sadari. Jika seorang ibu tidak berani bersuara, maka tubuhnya, jiwanya, dan bayinya yang akhirnya menanggung semuanya. Bukan mertua yang sakit, bukan suami, bukan keluarga besar, tapi ibu itu sendiri. Lalu, apa yang harus dilakukan para ibu yang senasib? 1. Suaramu penting, bicara tidak berarti durhaka. Mengatakan dengan lembut, "Bu, biarkan saya berusaha menyusuinya dulu, bukanlah kurang ajar." Itu adalah hak seorang ibu. Kamu tidak salah ingin memperjuangkan ASI. Kamu tidak salah ingin mengikuti anjuran dokter. 2. Tuliskan batasanmu, lalu komunikasikan dengan suami. Tidak harus marah, tidak harus meledak-ledak. Cukup kalimat sederhana seperti, "Aku butuh kamu untuk bantu membelahku. Aku takut bicara sendiri." Suami adalah jembatan. Dia yang harus berdiri di depan ketika kamu terlalu lelah. 3. Pilih satu prioritas, kamu atau komentar orang. Jika kamu ingin sembuh, jika kamu ingin anakmu nyaman, jika kamu ingin mentalmu tetap waras, maka kamu harus mulai mengutamakan dirimu sendiri sedikit saja. Tidak egois, tidak pamrih, hanya manusiawi. 4. Ingat ini, anakmu lebih butuh ibunya daripada pendapat siapapun. Bau tangan, tidak ada penelitian ilmiah. Yang ada justru, bonding yang kuat membuat bayi lebih tenang, lebih sehat emosinya, dan lebih percaya pada dunia. Jika menggendong membuatmu bahagia, gendonglah. 5. Trauma menyusui bukan salahmu. Jangan menyalahkan diri sendiri. ASI yang seret karena stres bukan kegagalanmu. Itu reaksi normal tubuh manusia ketika dalam tekanan. Yang kamu lakukan sudah sangat luar biasa. Lebih dari yang orang lain lihat. Lebih dari yang kamu sadari. Dan kelemahanmu untuk bersuara bukan sesuatu yang harus kamu sesali. Sobat Ruhi, ada hal penting yang harus kamu dengar perlahan-lahan. Tidak semua orang diciptakan untuk langsung kuat sejak hari pertama menjadi ibu. Ada yang bisa tegas, ada yang bisa lantang sejak awal, dan ada juga orang-orang seperti kamu, orang yang selama hidupnya dibesarkan untuk selalu mengalah, untuk selalu sopan, untuk tidak membantah, untuk lebih memikirkan perasaan orang lain daripada dirinya sendiri. Maka bagaimana mungkin kamu tiba-tiba bisa bersuara keras pada hari yang paling melelahkan dalam hidupmu? Pada hari perutmu masih terbuka bekas operasi, pada hari hormonnya naik turun seperti badai. Itu bukan kelemahan, itu kemanusiaan. Dan meski berat, meski kamu masih sering memutar kembali hari itu dalam kepalamu, kamu tidak perlu menyesali dirimu karena tidak sempat mempertahankan ASI ketika kolostrummu sudah keluar. Karena waktu itu, yang berdiri bukan dirimu yang sekarang. Yang berdiri adalah dirimu yang masih takut, masih sendiri, masih kaget, dan masih sangat rapuh. Kamu berhak memaafkan dirimu. Tapi sebaliknya, justru apa yang kamu lakukan sekarang adalah bukti perkembanganmu. Kamu tidak menyerah. Kamu tetap mencoba menyusui walau sakit. Kamu tetap menggendong bayimu walau dilarang. Kamu tetap mencari cara walau sudah sangat lelah.
Kamu tetap bangun malam-malam membuat susu walau tubuhmu gemetar. Kamu tetap ingin memperbaiki bonding, walau hatimu pernah dipatahkan. Dan yang terpenting, hari ini kamu berani bercerita, berani mengakui luka, berani berusaha bangkit. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang hanya dimiliki ibu yang hatinya besar. Karena ada ibu yang menyerah, tapi kamu tidak. Ada yang putus asa, tapi kamu masih mencoba. Ada yang membiarkan lukanya membusuk, tapi kamu mulai menyembuhkan satu persatu. Jadi, bila kamu menengok ke belakang, jangan katakan, aku seharusnya melawan. Katakanlah, saat itu aku tidak tahu caranya. Tapi sekarang aku belajar, sekarang aku tumbuh, dan aku tidak akan membiarkan diriku hancur lagi. Itulah kekuatan ibu sebenarnya. Bukan dari awal harus kuat, melainkan dari keberaniannya untuk bangkit setelah ia jatuh. Pada akhirnya, setiap mertua, setiap menantu, setiap ibu, semua membawa cerita yang berbeda. Semua membawa luka lama yang tidak pernah diceritakan, juga membawa harapan baru yang kadang tidak sengaja membebani orang lain. Dan untuk kamu yang mungkin seperti si menantu itu, yang sering mengalah, sering diam, sering takut mengecewakan siapapun, ingatlah satu hal, keibuan itu nalurimu. Bukan kompetisi siapa yang paling berperan. Kamu punya hak yang sama untuk didengar. Kamu punya suara yang sah untuk diperjuangkan. Kalau kemarin kamu tidak mampu bersuara, kalau kamu menyesal, tidak bisa mempertahankan ASI pertama untuk bayimu, peluk dirimu. Kamu tidak gagal. Kamu hanya belum terbiasa membela diri. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan hari ini. Setiap hari, kamu belajar lebih berani. Setiap hari, kamu belajar membatasi dengan lembut. Setiap hari, kamu mengerti bahwa menjadi ibu bukan tentang sempurna, tapi tentang tumbuh bersama bayimu. Dan untuk kamu yang mungkin berada di posisi mertua, ingatlah, ada masa di hidupmu dulu yang sulit dilupakan, tapi jangan biarkan luka lamamu menentukan hidup orang lain. Kadang yang dibutuhkan bukan ikut campur, tapi mempercayai. Semoga cerita ini membuat kita semua lebih pelan, lebih peka, dan lebih bijak memandang hati orang lain, karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita selalu punya alasan.